Saudara, hari ini saya ingin memberikan sebuah sesuatu yang suatu kali kami itu kumpul bersama dengan para hamba-hamba Tuhan di Semarang, dan tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang senior, dan dia berkata, dan beliau itu kalau ngajar bagus sekali. Dan beliau itu tiba-tiba berkata, dia bicara seperti ini, hari ini lagi ada fenomenal gereja yang cuma cukup mungkin 15 menit. Saya pada saat hamba Tuhan ini berkata begitu, dan dia cukup sedih melihat keadaan gereja di zaman-zaman sekarang ini, saya akhirnya melihat memang sebetulnya menjadi sebuah fenomenal, saudara. Yang hanya firman tidak boleh lama-lama, kalau perlu dibatasi waktunya, kebaktian ya 1 jam saja, pujian penyembahan gak usah lama-lama, firman Tuhan jangan terlalu lama, Pak Pendeta kami juga punya urusan, punya keluarga, punya bisnis dan semuanya. Akhirnya Tuhan menjadi sesuatu yang di nomor 2 kan, saudara. Padahal kalau saudara lihat orang Israel atau orang Jewish, orang Yahudi itu kalau mereka masuk Sabat, begitu Bapak kalau pergi ke Israel, Pak Iskandar tahu ya, begitu mereka masuk Sabat di hari Sabtu, mereka tuh masuknya di Jumat malam ya Pak ya. Jumat malam, start malam itu atau enggak Sabtu malam ya, Jumat malam. Jumat malam jam 6 sore mereka start Sabat. Itu sampai terus besok sampai Sabtu seharian, baru Sabtu jam 6 sore mereka selesai itu mereka diberikan waktunya untuk Tuhan. Jadi quality orang mencari Tuhan itu menurut saya turun banyak. Gereja, maaf kata nih, gereja cuma 1,5 jam atau 2 jam saja masih minta korting. Bilangnya khotbahnya kelamaan, pujian penyembahnya kelamaan. Kalau saudara jadi orang Yahudi, saudara mungkin nggak tahan jadi orang Yahudi. Karena begitu mereka masuk Sabat, malam itu mereka akan tinggal di hotel, mereka akan cari Tuhan, mereka akan berdoa, mereka akan kumpul dengan keluarga, mereka menyediakan waktu itu 1 hari penuh, betul-betul Sabat untuk mencari Tuhan. Saya berdoa kita ini adalah gambaran daripada orang Israel. Kristus itu adalah orang Yahudi. Dan Tuhan itu mengambil satu bangsa namanya Israel untuk menjadi contoh sebagai bangsa yang Tuhan pilih secara hukum, secara firman, secara tingkah laku. Tuhan itu ingin memberikan sebuah contoh kepada semua seluruh dunia sebagai bangsa yang benar-benar miliknya Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajar sesuatu yang kemarin waktu kapan hari kami pulang dari Manado, ada 1.200 hamba Tuhan, seminar dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan itu full, jam 8 sampai jam 3 sore, jam 6 sore sampai jam 10 malam, 11 malam. Yang ngisi berempat saya, Beni Kusbin, Pak Victor, sama Debbie Basir. Debbie Basir itu wah itu terkenalnya luar biasa itu. Setiap kali pulang orang minta foto semua, artis sampai iri semua. Dimanapun saya pergi dengan beliau sudah ke Tentena, ke Toraja, pergi ke Manado kemarin, dan saya lihat betul-betul mesbah doanya beliau, mesbah doa dan mesbah syukurnya Bu Dewi Basir itu betul-betul menjangkau rakyat yang paling bawah. Mereka datang nangis di jamaah Tuhan, ngalami bagaimana firmannya sederhana saudara, tapi itu ngubah banyak orang. Sekali tayang itu 50.000 viewer, sekali tayang, setiap hari, pagi dan sore. Pagi 50.000, sore 50.000, itu orang pada antri duduk semua minta waktu untuk foto. Kami senang berempat kumpul tuh seringkali tuh ngomong di meja makan tuh dengan open, dengan terbuka. Dah, gak usah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ngomong tuh enak gitu. Kita jadi gak ada politik-politikan lah. Pokoknya kita saling mengingatkan. Saya berkata pada beliau, kalau Bu banyak sekali pendeta mencoba mencontoh Ibu, ingin punya namanya mesbah doa dan mesbah syukur. Saya perhatikan kalau bukan dari Tuhan pasti nggak akan tahan. Iyalah Pak. Dia sebut beberapa nama hamba Tuhan besar, 1, 2, 3, 4 tumbang semua akhirnya. Setelah 2 minggu, 1 bulan buat mesbah doa, mereka nggak tahan. Tiap hari nyampaikan firman sudah. Tiap hari, pagi sore. Bahkan sampai di Manado pun dia harus sempatkan waktu tayang segala macam. Saya lihat Tuhan pakai luar biasa. Dan saya mau berkata kepada kita semua, mari kita gereja kembali kepada simplicity of the Bible. Kembali pada kesederhanaan firman. Bagaimana kita hidup karena kita menjadi pelaku firman itu lebih penting.
Dan beliau cerita banyak sekali para orang-orang kaya Pak. Itu kenalnya saudara ya, dari orang paling bawah sampai para jenderal. Itu dia berkata begini, banyak sekali Pak orang-orang kaya, orang donatur-donatur besar di kota-kota besar. Dia masuk ke gereja besar, gereja besar. Mereka sudah berkata, saya capek dengan gereja politik. Mereka sudah meninggalkan gereja karena mereka sudah, saya capek sekali dengan gereja. Karena gereja sudah banyak politiknya luar biasa. Dan para donatur ini padahal saya ini all out, saya serahkan, saya berikan harta saya, tenaga saya, waktu saya, semua saya kerahkan semua. Ujung-ujungnya saya dimanipulasi sama gembala saya. Jadi saya melihat sebetulnya, ayolah kembali kepada kemurnian. Kembalilah kepada ketulusan. Nah, saya ingin hari ini kita melihat satu contoh di Matius 1 ayat 18 sampai 19. Tolong disiapkan firman-Nya, saya mau bacakan per kata karena ini ada satu pelajaran yang mungkin tidak banyak hamba Tuhan kutip dari kisah orang bernama Yusuf. Lihat nih. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara, kata bertunangan itu adalah budaya Barat dan budaya Asia. Kalau bertunangan itu belum suami istri. Kemarin saya ke Israel bulan lalu dengan Pak Victor, bulan Februari saya ke Israel. Kemudian saya dapat seorang tour guide adalah orang asli, Yahudi asli. Yang hari itu dia Sabat, dia tidak mau jadi tour guide. Tak tanya, kamu kemarin kemana? Saya lagi Sabat. Sudah bilang Sabat seharian gak keluar. Dan setelah Sabatnya selesai baru dia muncul jadi tour guide. Kemudian dia cerita, kamu tahu nggak prinsip daripada Alkitab tentang namanya bertunangannya Yusuf dan Maria ibu Yesus? Kata bertunangan itu adalah bahwa hari itu sang laki-laki bersama dengan keluarganya menjumpai keluarga yang wanita untuk memberikan mahar yang mau berkata bahwa aku mau menikahi putrimu. Pada saat dia berkata aku mau menikahi putrimu, dia berkata ini maharnya, nanti 1 tahun kemudian aku akan jemput mempelai wanita ini untuk menjadi istriku yang sah. Tapi kami para orang Yahudi tidak memakai kata bertunangan. Kata tunangan itu adalah budaya Asia dan Barat. Kami memakai adalah kami mengambil dia sebagai istri. Makanya nanti kalau saudara baca di ayat ini, Yusuf menceraikan, memakai kata cerai, padahal masih tunangan. Kata cerai itu kan munculnya kalau dalam pernikahan. Karena buat orang Yahudi begitu mereka masuk dalam tunangan itu sudah suami istri. Hukumnya begitu. Jadi pada saat Yusuf bertunangan dengan Maria, ini sudah istrinya. Cuma ada satu kondisi, dia tidak boleh hidup bersama seperti suami istri. Seperti kita ngomong tunangan. Ya. Jadi hari itu Yusuf sudah melamar Maria, sudah memberikan mahar, dan dia akan berkata, kamu sudah menjadi istriku. Lah, satu kata yang dia ucapkan bagus sekali. Sejak dia memutuskan mengambil Maria menjadi istrinya, Maria itu dikuduskan. Kata kudus itu dalam bahasa Ibrani adalah dipisahkan. Kata kudus itu juga artinya dipotong. Kata kudus itu artinya disendirikan. Kata kudus artinya adalah to be set apart, disendirikan, memisahkan diri, dikhususkan. Hari itu Maria sudah khusus milik Yusuf. Walaupun mereka tidak tinggal sebagai suami istri di atap satu rumah, Maria pulang ke rumah orang tuanya, Yusuf pulang ke orang tuanya menyiapkan rumah dan perabotan dan pesta pernikahan. Jadi buat laki-laki untuk menikahi seorang wanita, dia wajib menyiapkan rumah dan seluruh isinya. Dan pekerjaannya, itu kewajiban buat orang Yahudi. Kamu nggak bisa menikah tanpa kamu mempersiapkan sebuah rumah tangga, nggak boleh. Nah hari itu Yusuf sudah melamar Maria dan dia sudah menjadikan sebagai istrinya. Ada satu kata yang diucapkan si Yahudi ini. Dia berkata bahwa dia sudah menjadi milik Yusuf. Dia sudah kudus, dipisahkan menjadi milik Yesus, milik Yusuf. Paulus pernah berkata, aku sudah mempertunangkan engkau dengan Kristus. Kita ini sudah tunangan dengan Tuhan Yesus. Engkau ini, saya dan saudari adalah istrinya Tuhan Yesus. Yang suatu kali
kita akan dijemput. Betul kan? Kita kan tunggu kan? Pesta kawin anak domba kan Pak? Jadi kita ini sudah dikuduskan, dan saudara harus punya tugas. Si Maria itu tidak boleh, istilahnya nih, bahasanya mungkin saya paling gampang saya pakai kata inilah. Si Maria ini tidak boleh melacur, bukan jadi pelacur loh ya. Dia tidak boleh melihat laki-laki lain, dia tidak boleh pacaran dengan laki-laki lain, dia tidak boleh lirik-lirik laki-laki lain. Dia sudah kudus, miliknya Yusuf. Saudara dan saya ini kudus, miliknya Kristus. Kita nggak boleh melacur. Dengan apa Pak? Dengan dunia. Kita tidak boleh menginginkan yang lain selain Kristus. Karena kita sudah dikuduskan. Saya waktu dengar dia sharing begitu, oh ngerti aku sekarang. Makanya Tuhan Yesus berkata, nanti aku akan datang menjemput kamu. Oke ya? Nanti sebelum mempelai laki-laki itu menjemput mempelai wanita, nanti mempelai laki-laki itu akan mengirimkan sahabat-sahabatnya. Siapa tuh sahabatnya? Para nabi. Seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, persiapkanlah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari ini sudah teriak-teriak nih para hamba Tuhan, para nabi berkata Tuhan mau datang. Saudara dengar suara sangkakala. Kan? Karena mempelai mau menjemput. Kita ini mau dijemput loh saudara. Dan dipastikan nanti Paulus berkata, engkau adalah mempelai yang tidak ada cacat dan celah. Nah, hari ini saudara lihat di sini, Alkitab berkata bahwa Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus. Ini masalah. Adat Yahudi, kalau saudara ini hamil di luar nikah, dan Yusuf yang adalah suami, walaupun belum tinggal bersama sebagai suami istri loh ya, nggak boleh tinggal bersama sampai pesta. Itu kalau sampai didapati calon istrinya hamil, Yusuf itu bisa pergi ke penatua di kota, dia hamil di luar nikah, itu dirajam batu loh. Dirajam batu. Jadi pada saat saudara baca kitab Lukas, yang Gabriel muncul di depan Maria, dan Gabriel berkata, engkau, dalam bahasa Inggrisnya berkata nih, engkau highly favor. Bahasa Indonesia adalah, engkau yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi orang diperkenan Tuhan itu resiko ternyata. Saya tanya, misalnya nih, ini kita ngomong nih. Ada anak perempuan datang ke mama, perutmu kok besar? Hamil mah. Hamil sama siapa? Sama Roh Kudus. Saya mau tanya, saudara percaya nggak? Zaman kita sekarang, percaya nggak? Zaman Maria gimana? Maria mungkin berkata, wah, kalau waktu malaikat Gabriel ngomong ini, aku yang berdiri di hadirat Tuhan, aku yang melayani Tuhan. Gabriel, gede saudara, itu mungkin 5 feet atau 6, 7, 8 feet. Kau diperkenan Tuhan, kau akan mengandung dari Roh Kudus, itu resiko. Orang mengandung visi Tuhan, orang mengandung mimpi Tuhan, orang diperkenan Tuhan, itu berisiko. Saudara akan disalah mengerti, saudara tidak akan disukai, saudara akan dikatakan sok fanatik. Saya tanya, Maria datang ke Mah hamil karena Roh Kudus, siapa yang percaya? Datang ke Yusuf, aku hamil karena Roh Kudus. Lihat ayat ini berikutnya, lihat. Ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini tunangan. Oke, next ayat berikutnya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Ini tunangan loh ya. Tapi memakai kata suami karena adat Yahudi. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini orang hebat. Begitu ngerti Maria hamil, dia berkata, aduh, calon istriku melacuri. Bahasa mereka melacur. Karena sudah dikuduskan milik Yusuf.
Dan mereka belum tinggal sebagai suami istri. Tapi Yusuf bisa berkata, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Hari ini kalau saudara nggak terima sama orang, langsung medsos, betul nggak? Ayo saya mau tanya. Kemarin saya dapetin satu orang, kaya raya, nggak terima, langsung masuk IG story. Wah, dihujat. Walaupun pakai nama inisial karena dia tahu hukum, tidak mau mencemarkan nama baik orang. Walaupun yang menulis IG story ini adalah orang yang tidak salah, tapi dia merasa dizolimi, istilahnya dia merasa hanya nggak dapat. Itu dihujat di IG story. Kristen lagi, ke gereja lagi, fanatik lagi. IG story-nya isinya adalah kata-kata yang tidak, wah pokoknya saya kalau baca nggak layak. Orang apa-apa hari ini medsos, tidak terima medsos. Saudara lihat Yusuf, dia tidak mau mencemarkan. Sekarang Yusuf bisa berkata, Maria kamu ngomong Roh Kudus, dasar firmannya mana? Betul kan? Dan tidak akan pernah terjadi, cuma sekali. Perawan hamil itu cuma sekali. Makanya dulu saya ngerti kenapa perkataannya Zakaria ketemu malaikat Gabriel, dia langsung bisu. Maria ketemu Gabriel, tidak bisu. Zakaria ngomong ini, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku sudah tua. Maria ngomongnya sama, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Kata-katanya sama, sama-sama nggak percayanya. Yang satu bisu, yang satu enggak. Ya betul nggak adil kan Gabrielnya kan nggak adil loh berarti itu. Mungkin ketemu juga sama-sama Gabriel. Bisu kamu, dasar imam nggak percaya. Terus saya tanya Tuhan, loh ini kan sama-sama nggak percaya lah. Cuma memang satu jabatannya imam, satu jabatannya orang biasa. Yang membuat sampai Zakaria bisu itu apa? Ketidakpercayaan. Maria juga nggak percaya. Bagaimana mungkin terjadi aku belum bersuami? Bedanya ini nak. Bedanya apa? Kalau orang tua mandul tidak punya anak, di Alkitab tuh ada nak. Siapa contohnya? Abraham. Siapa contohnya? Ishak. Mandul kan? Ribkah. Siapa contohnya? Rahel dan Yakub. Hana lahir dari Samuel. Itu si mandul semua. Tapi kalau perawan punya anak, itu nggak ada nak. Makanya nggak kena hukuman si Maria. Tapi buat Maria mengandung, dia akan kehilangan calon suaminya. Dia tidak akan diterima oleh kampungnya. Makanya Maria setelah 6 bulan kehamilannya, dia pergi ke rumah Elisabet. Tidak mungkin satu kampung lihat Maria tanpa suami, perutnya besar, itu bisa dirajam batu itu. Jadi orang dikatakan, kalau Gabriel berkata, engkau yang diperkenan Tuhan. Orang yang diperkenan tidak selalu dimengerti orang. Tapi ada buahnya, yaitu Tuhan Yesus. Jangan ngerti ya? Jadi orang yang dikhususkan buat Tuhan, itu adalah menjadi milik Tuhan. Kata perawan itu saya suka Pak. Dalam bahasa Yunani artinya adalah milik Tuhan. Kata perawan. Kok khusus? Kau milik suamimu. Kau milik Tuhanmu. Sekarang lihat saya teruskan ya. Karena Yusuf suaminya adalah orang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Si Yusuf tidak pasang status WA, pasang status IG story, tidak pasang status Facebook, tidak ngomong maki-maki di medsos, enggak. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini orang sangat Alkitab kata, ia adalah orang yang tulus hatinya. Yang ini loh gereja hilang. Politik luar biasa. Saya sudah makan banyak. Saya ikut Tuhan dari tahun 91 saya bertobat. Saya ikut Bapak Petrus Agung sampai hari ini, sampai beliau meninggal. Saya lihat politik itu luar biasa di gereja. Tuhan cari orang yang punya ketulusan seperti Yusuf. Tulus itu murni. Kalau bicara murni itu adalah dibakar dengan api. Bicara murni adalah emas yang sedang dibakar menghilangkan semua kotoran. Itu namanya murni.
Jadi setiap kita punya tugas adalah kita harus menguduskan diri kita kepada suami kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara sudah dipertunangkan. Paulus ngomong, kita sudah tunangan sama Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh melacur dengan dunia. Pak, saya nggak pernah pergi ke pelacuran. Ya enggak. Latas hirmimu lu. Piye? Saya kemarin cerita, saya punya sahabat nih, teman pengkhotbah nih. Suatu kali pergi makan bareng, ketemu pendeta besar. Tiba-tiba dia lihat istri pendeta ini bawa tas Hermes 2, Pak. Teman saya ini pengusaha kaya raya. Salah satu mall terbesar di Indonesia. Begitu dia lihat pendeta ini, istrinya bawa tas Hermes 2, si istri pengusaha ini ngomong gini, kan pengusaha ini juga pengkhotbah. Papi, tas Hermesnya 2. Dia kan tahu harganya, Pak. Beliau berkata, kita nggak perlu ya. Walaupun papi bahasa itu, walaupun saya bisa belikan kamu 10. Gak bisa loh. Anaknya beli Ferrari, Pak. Masuk garasi, suruh ngembalikan, Pak. Yang limited edition. Harganya berapa, Pak? 30 M. Kembalikan. 1 tahun dia berangkatkan 150 sampai 200 hamba Tuhan. Jalan-jalan, hamba Tuhan pelosok ya. Di pedalaman ke Bali. Ini besok minggu saya pergi ke sana untuk khotbah depan hamba Tuhan. Dia sedang menguduskan dirinya. Istrinya boleh beli 1. Gak ada dua-duanan. Boleh 1. Gak 2. Saudara, apa yang memikat kita? Dia kalau ngobrol sama kita di meja makan, ya bisa sih beli 10 bisa, 15 ya bisa. Tapi pertanggungjawaban saya di depan Tuhan bagaimana? Untuk semua harta yang Tuhan titipkan ke saya. Terus kemudian dia suatu kali dia pergi, kemudian pergi ke Australia, lihat anaknya. Anaknya ditantang. Kamu dugem. Tak tantang kamu. Ini pengusaha loh ya, bukan pengkhotbah ya. Ini pengusaha. Tapi dia khotbah dia nggak mau khotbah di gereja besar. Dia maunya khotbahnya di pedalaman. Anaknya tantang. Kamu berhenti dari dugem atau papi turun mimbar, tidak akan khotbah lagi. Wah, saya ketemu orang aliran keras nih. Hari ini maaf, pendeta hidupnya cemar, tetap naik mimbar. Dia ngomong, ini anaknya loh, bukan papanya loh. Kamu nggak berhenti dari dugem, papi turun mimbar, tidak akan khotbah lagi selamanya. Pilih hari ini. Bertobat anaknya. Kita ini harus punya sikap. Tidak boleh mencemparkan dengan dunia. Loh, jatuh dalam dosa itu ya manusia ngalami. Tapi bukan berarti melegalkan kita untuk hidup di dalam dosa. Betul kan saudara kan? Tidak ada manusia tidak berbuat dosa, kata kitab Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi tidak melegalkan kita untuk hidup di dalam dosa. Karena kita sudah tunangan. Kita lihat ayatnya. Ayat ini bagus sekali yang Paulus ucapkan. Kita buka bersama-sama di kitab 1 Korintus 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Saya kepingin kita ini mari kita kuduskan diri kita. Karena kita sedang mau dijemput mempelai laki-laki. Tuhan mau jemput kita. Kudus itu tidak sembarangan. Kudus itu pisah. Makanya kalau saudara ketemu orang Yahudi ortodoks, coba sentuh. Oh, dikaplok saudara. Karena kamu nggak kudus. Mereka tuh sampai letterleknya tuh sampai fisiknya begitu. Kita nggak begitu. Kita menguduskan hati dan hidup kita buat Kristus.
Ini yang message hilang dari gereja. Bu Dewi tanya, Bu, kenapa para pendeta-pendeta tanya semua, termasuk dari pendeta besar sampai pendeta yang baru lulus dari sekolah Alkitab. Bu, jadwal ibu itu kan dari 365 hari itu kan penuh loh Pak. Bu, sisanya kasihkan saya Bu. Terus ditanya sama pendeta-pendeta besar di Jakarta, bagaimana caranya supaya kalau saya khotbah seperti ibu, yang nonton tuh puluhan ribu, saya jemaatnya banyak, tapi kalau sudah khotbah, yang nonton paling cuma 20, 100, 300, ibu sekali tayang 50 ribu. Terus dia ucapkan kata-kata, di mobil dia cerita, Bapak mau, kalau nggak Tuhan memang nggak bisa sih, tapi Bapak perhatikan khotbah saya, isinya cuma 2, kekudusan dan pertobatan. Karena saya mempersiapkan mempelainya menghadap mempelai laki-laki. Kekudusan dan pertobatan. Terus dia ucapkan satu kata bagus. Petrus khotbah cuma sadarlah dan bertobatlah. 3.000 orang bertobat. Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat. Pendeta 3.000 kali berkhotbah, 1 orang bertobat. Balik. Khotbahkan tentang kekudusan dan pertobatan. Dan ini yang paling takut gereja untuk sampaikan kepada jemaat. Jemaat nanti marah, Bu. Terserah. Lebih baik dia mendengar di bumi daripada mendengar di alam maut. Artinya sudah terlambat. Nah, sekarang saya lihat 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Alkitab berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Tuhan itu cemburunya luar biasa. Karena aku telah mempertunangkan kamu, Paulus berkata, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci, gadis. Perawan suci itu gadis. Kepada Kristus. Jadi kita ini dianggap Tuhan adalah perawan suci. Dikuduskan seperti Maria milik suami. Tidak boleh lirik kanan, lirik kiri. Kita ini perawan suci. Alkitab berkata, kepada Kristus, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jadi hari ini banyak orang menyesatkan orang percaya melalui YouTube, melalui TikTok, melalui pengajaran di mimbar. Saya beritahu, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti apa? Hawa, dia apa? Diperdaya oleh ular. Saya tanya, kejatuhan Hawa itu apa? Makan buah ini dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu bohong nggak? Bohong. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dan kamu tidak akan mati. Bohong nggak? Bohong. Kebenaran yang kau sampaikan tidak dengan fully truth atau sepenuhnya kebenaran kau sampaikan, itu adalah deception, penyesatan. Satu kali ada seorang ketemu saya, Pak, dia ngomong gini, kok aku ini ketemu sama hamba Tuhan yang terikat dengan pornografi sudah bertahun-tahun. Bil, minta minum Bil. Sudah bertahun-tahun dia terikat dengan pornografi. Terus akhirnya dia merasa tertuduh, merasa tertuntut, sudah punya istri, punya anak, sudah khotbah di mimbar, tapi dia terikat dengan namanya pornografi. Terus dia berkata, si pendeta ini berkata begini, sejak aku mengenal namanya kebenaran bahwa aku adalah seorang anak, dan tidak ada lagi pendakwaan di dalam Kristus Yesus, aku ini merdeka dari pornografi, Pak. Saya dengar kesaksian itu, dan saya berkata amin. Tidak ada lagi tuduhan, oleh karena kasih karunia, aku ini diselamatkan. Begitu aku ngerti kebenaran itu, langsung aku bebas dari pornografi. Tapi pertanyaan saya kedua,
Setelah dia bebas bagaimana? Ini saya belum tanya nih. Terus saya merenung, saya duduk di rumah, saya ingat diri saya ini pernah terikat 1 tahun. Sudah khotbah, sudah altar call, sudah baca Alkitab, sudah keliling sampai ujung bumi saya. Pernah terikat setahun. Terus Tuhan ngajari saya, coba belajar dari hidupmu. Dulu pada saat kamu terikat, kamu bebasnya bagaimana? Ya mengenal kebenaran. Begitu saya kenal kebenaran, kebenaran itu memerdekakan saya, betul. Terus Tuhan ngomong sama saya, habis itu bagaimana? Pikul salib sangkal diri. Kalau engkau nggak pikul salib sangkal diri, mungkin tidak. Kamu tidak terikat porno, tidak mungkin Tuhan. Aku harus pikul salib dan aku harus sangkali terus. Saya harus menguduskan diri saya. Dari apa? Dari yang berbau najis. Instagram yang berbau seperti itu, YouTube yang berbau itu, film yang berbau cemar. Saya harus singkirkan. Saya harus menguduskan diri saya. Saya harus potong. Kata kudusannya potong dari semua akses dari seperti itu. Supaya saya bisa menjadi milik Kristus. Baru saya terlepas dari namanya pornografi. Sang legenda Sandu Sundar Singh dari India yang katanya jasadnya hilang diambil Tuhan. Seperti Musa. Dia pernah ngomong, aku sudah tinggalkan keluargaku, aku sudah tinggalkan agamaku, aku sudah tinggalkan calon istriku, aku sudah tinggalkan gelar bangsawan Singh dalam hidupku hanya untuk mengikut Kristus. Dia ikut Tuhan, masuk desa ditimpuki batu, digebukin, dibuang ke dalam sumur, kadang kasih ular, kasih kalajengking, jalan dari salju ke salju, di gunung Tibet, Himalaya, Nepal dan semuanya, hanya untuk ketemu dengan satu pertapa di gua dan membawa Injil kepada Kristus. Hidupnya sangat menderita, padahal dia adalah orang kaya raya. Terus dia ucapkan satu kata, ternyata lebih mudah mati buat Kristus daripada hidup buat Kristus. Kalau mati, sekali mati, selesai, sudah selesai. Tapi kalau kamu hidup buat Kristus, setiap hari kau harus potong daging. Kau harus sangkali dirimu. Kau harus pikul salibmu. Dan itu hilang dari kata dari Alkitabnya orang Kristen. Pikul salib, sangkal diri, setiap harinya itu hilang kata itu. Saudara, saya renung dari teman saya ini. Ya, dia terkenal kebenaran. Tapi setelah kebenaran itu dikenal dan memerdekakan dia, ada satu, yaitu pikul salib, sangkal diri. Jalan menuju tempat yang sempit itu sesak. Kata sesak, masuk ke tempat yang sesak itu agony. Agony itu apa? Sakit. Masuk surga itu susah. Siapa bilang gampang? Satu kali ada seorang engkong dari Jepara, saya sering cerita. Pak Agung ya pernah cerita. Si Nabi itu geni. Mulut api. Seucap jadi. Istrinya pernah cerewet, dasar perempuan cerewet, merot kamu, klak merot. Nabi bener, seucapannya jadi. Merot. Tuhan ampuni dia, kembalikan, glek, balik lagi saudara. Ada orang marah-marah di tokonya dia, ayo aku tukari duitnya toh Kong, turuti duit. Tunggu, banyak orang. Cepat Kong, oh wong kepaten, cuma ngomong kepaten, mati orangnya saudara. Itu geni. Lidah api. Tapi saudara tahu pertobatannya? Wow, pertobatannya mengeri. Dia adalah seorang penjudi Pak. Sebelum bertobat. Dan dia bukan orang Kristen. Dia orang Jepara. Dengar khotbahnya John Sung. John Sung datang ke Jepara, khotbah engkong ini bertobat. Pada saat dia bertobat, dia terikat dengan judi. Setiap pagi didatangi teman-temannya, dikatakan, Kong, ayo Kong, keluar Kong, judi Kong. Ditunggu di luar, dia nggak mau keluar. 1 hari, 2 hari terus datang, Kong, nggak usah munafik Kong, ayo Kong, judi. Sampai 1 minggu temennya ganggu ketor pintu minta judi. Judi nomor atau judi apa, judi bola atau judi balap saya nggak tahu. Tapi selalu ngomong tentang judi. 2 minggu kemudian, Kong teriak dari dalam rumah karena dia diamkan orang teman-temannya. Akhirnya 2 minggu kemudian di dalam dia ucapkan satu kata-kata yang bagus sekali. Dengar, dari dalam rumah dia teriak, engkong sudah mati.
Sekarang yang muncul ada engkong yang baru. Saudara, ikut Tuhan itu harus mati. Hidupku bukan miliknya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Kau harus mati. Mati dari apa? Mati dari dagingmu. Daging itu harus disalib. Nggak bisa enggak. Ini maunya banyak. Betul? Karena kau sudah dipertunangkan dengan Kristus, Alkitab berkata, jangan sampai ada yang memperdaya. Siapa yang perdaya? Ular. Hari ini mimbar dipakai untuk menyampaikan half truth, kebenaran yang separuh. Ngomong perpuluhan itu sudah nggak ada, sudah selesai. Sejak kitab Matius sampai Wahyu sudah tidak ada perpuluhan. Perpuluhan itu di kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persembahan persembahyan dan syukurmu ke rumah Tuhan, maka aku Tuhan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat. Itu sudah selesai. Jadi perpuluhan sudah tidak ada. Sudah pernah dengar nggak khotbah itu di TikTok? Itu kebenaran separuh. Maka yang tidak bayar perpuluhan berkata amin, kan gitu kan? Yang nggak bayar perpuluhan. Saya tiba-tiba di WA sama jemaat saya, Pak, Bapak lihat TikTok ini. Pendeta saya yang ngomong, masih muda. Terus saya lihat komentar jemaat saya, jemaat kami berkata gini, puji Tuhan ya Pak, Bapak mengajar kami perpuluhan. Karena perpuluhan di kitab Ulangan berkata, mengajar engkau takut akan Tuhan. Wah, puji Tuhan. Tak pikir dia berkata, Pak nih dengar Pak, ini nggak ada perpuluhan nih Pak. Saya pikir ngomong gitu. Enggak, terima kasih Pak, Bapak mengajar kami perpuluhan. Nah, saudara, di kitab perjanjian itu baru itu ada loh. Baca Ibrani dong, kalau nggak ada di Ibrani. Paulus kasih contoh bahwa Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Dikutip di kitab Ibrani. Itu perjanjian baru. Nah tapi perkataan seperti ini yang kebenaran separuh ini, yang berkata ini sudah tidak berlaku lagi, itu kan diperdaya supaya saudara tidak takut akan Tuhan, supaya saudara tidak mengalami namanya tingkap-tingkap langit dan dicurahkan berkat, supaya saudara tidak berkata ujilah aku, apakah aku Tuhan tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Kata-kata ujilah aku Tuhan itu tantang aku, kalau kamu bayar perpuluhanmu tantang aku. Kata-kata tantang itu cuma satu, Maleakhi 3:10. Tuhan suruh kita nantang kalau sudah bayar perpuluhan. Ini nggak ada pesan dari Pak Iskandar loh ya, sudah bayar perpuluhan, enggak loh. Tapi saya bicara tentang kebenaran, bahwa itu adalah ya dan amin. Benin suatu kali ngomong bagus. Coba bayangkan, banyak hamba Tuhan berkata bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku, kita adalah perjanjian baru. Coba bayangkan, hei orang Kristen, kamu hidup di kitab Matius dan kitab Wahyu tanpa kitab Kejadian. Bisa enggak? Tapi betul loh. Saudara, kitab saudaranya Matius sampai Wahyu tanpa kitab Kejadian, tanpa peristiwa Abraham, tanpa peristiwa Musa, tanpa peristiwa penciptaan bumi, tanpa peristiwa Isa, Yakub, enggak ada semua. Enggak ada Yusuf. Itu semua di kitab Kejadian. Dan yang nulis kitab Kejadian adalah siapa? Musa. Taurat itu apa? Saya tanya sama si Yahudi nih. Taurat itu apa sih? Saya pikir 10 perintah. Bukan. Taurat itu bukan 10 perintah Allah. Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa itulah Taurat. Buat kami orang Yahudi ada seperti piramid. Taurat itu nomor 1. Ini tidak terbantahkan. Ini wahyu dari surga. Musa lihat kejadian pada saat bumi itu diciptakan. Dia lihat pada saat di Gunung Sinai. Makanya dia bisa tulis detail. Lah kita orang Kristen bayangkan, kalau kita mendengar ucapan hamba-hamba Tuhan berkata bahwa perjanjian lama sudah, Taurat sudah tidak berlaku, bisakah kita hidup tanpa kitab Kejadian? Gak bisa. Kejadian itu bicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Pada saat Bapa menyembelih domba, memberikan baju kepada Adam dan Hawa yang telanjang, siapa yang disembelih? Tuhan Yesus. Yang nyembelih Tuhan Yesus siapa? Bapa. Saudara baca Alkitab. Itu bukan orang Romawi. Orang Romawi kalau nggak bisa Tuhan mau tumpul mau apa? Seizin Bapa itu. Betul kan saudara? Coba bayangkan, kalau kitab Kejadian bicara tentang Tuhan Yesus, peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak, bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Peristiwa Yusuf
jadi anak favorit, kemudian difitnah, dibuang ke dalam sumur, kemudian punya istri, orang kafir. Bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Ishak naik di atas korban, dia tidak memberontak. Bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Lah kita orang Kristen perjanjian baru karena pingin yang enak-enak, piki, milihi ayat-ayat yang perjanjian lama, singkirkan. Tidak bisa, saudara. Jelas, saudara. Saya mau saudara dengar, kalau dengar firman Alkitab di YouTube, hati-hati gitu loh. Jangan diperdaya. Jangan diperdaya tadi loh. Paulus takut seperti Hawa diperdaya oleh ular. Saudara, bayar perpuluhanmu. Tantang Tuhan, buktikan firman-Mu. Kau buka tingkap langit. Saya nggak minta perpuluhan saudara. Saya hanya mengajarkan namanya kebenaran. Satu kali ada jemaat, kami jemaat streaming Pak, dari Jerman. Setiap kali kami ibadah jam 7 pagi, dia streaming jam 1 pagi. Terus kemudian dia WA, dia DM dulu, dia nggak punya nomor WA saya. Dia DM saya, Pak bisa ketemu. Kamu dari mana? Jerman. Caranya ketemu bi? Saya mau terbang Pak, dari Jerman ke Semarang. Oke. Janjian ya, hari Sabtu di kafe ini. Oke. Saya tunggu, kafenya dekat rumah saya. Saya datang duluan. Dia masuk, dia cerita 2 jam. Terus dia ucapkan kata-kata bagus. Dia ngomong ini, dulu Pak, sebelum 3 tahun yang lalu, sebelum saya dengar streaming dari gereja HTE, satu ke gereja, saya nggak usah sebut namanya. Gereja nomor 1 bukan Indonesia, gereja nomor 1 di dunia. Sudah tahu lah. Oh, gereja nomor 1 di dunia, terkenal di dunia, nomor 1 di dunia. Saya ke gereja itu Pak, gerejanya keren dan segala macam. Tiba-tiba di mimbar, si pengkhotbah itu ngomong begini, kita ini manusia, wajar kalau jatuh dalam dosa. Betul gak? Betul nggak? Ya betul. Tapi itu separuh kebenaran. Kita ini adalah manusia. Kita ini nggak sempurna. Jadi kalau kamu jatuh dalam dosa, itu wajar. Tuhan itu menerima kamu apa adanya. Sudah tahu? Dia dengar perkataan hamba Tuhan itu, hidupnya rusak. Hancur, 3 tahun hancur Pak. Saya dengar 2 tahun. Waduh, ngeri banget. Sampai suatu kali, dia bilang saya, Koh, aku dengar streaming di YouTube, gak sengaja, tak cari, mosok hidupku kayak begini, rusaknya. Dia dengar streaming, dia lihat saya khotbah. Kok kalau khotbah kayak orang nampar kan? Saya ditampar saya berlutut di kaki Tuhan. 2 jam saya nangis di depan streaming. Dan sejak hari itu saya dengar, setiap kali saya streaming jam 1 pagi di waktu Jerman, saya selalu mandi dulu, saya pakai baju yang bagus, saya duduk, saya lihat streaming, saya nyembah, ikut nyembah. Kalau hari ini orang Kristen yang orang Indonesia kan enggak, kakinya naik, nyingkrang, kacang, kopi, wajahnya sudah iler-iler di mana-mana, bangunnya kesiangan, streaming. Ya enggak, mandi jam 1 pagi sudah. Siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Gara-gara apa? Dia dengar kebenaran half truth. Loh, manusia itu wajar, bukan wajar. Manusia itu tidak sempurna, iya betul. Tapi kita bisa menuju kesempurnaan kan? Yang pernah saya khotbahkan. Kalau enggak kan Tuhan tidak akan ucapkan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu perintahkan, omong kosong, manusia nggak bisa sempurna. Tapi dia hanya ucapkan half truth. Seperti ular berkata kepada Hawa, kamu kan tidak boleh makan pohon dari tengah-tengah taman ini kan. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Tuhan ngomong boleh semua dimakan kecuali 1. Setan kata, oh kena dia kena perangkap saya nih. Oh 1 nggak boleh makan. Kamunya kalau makan kenapa? Kalau makan kata Tuhan nanti kita mati, pasti mati. Siapa bilang mati? Enggak, kamu nggak mati. Ular kan berkata begitu. Begitu engkau makan, kamu jadi seperti Allah. Half truth. Padahal Adam dan Hawa itu sudah seperti Tuhan. Dia sudah menguasai bumi.
Saudara. Jadi dia ditwisted, dia disimpangkan, dia diselewengkan dengan namanya half truth, kebenaran yang separuh. Bayar perpuluhanmu saudara. Kemana yang Tuhan gerakkan hati saudara? Percaya sama saya. Jangan sampai besok keganjel masuk surga. Kenapa Tuhan aku tidak masuk surga? Karena kamu gak bayar perpuluhan. Itu pendetanya ngomong katanya gak apa-apa. Salahmu, kamu percaya. Saya pernah dengar kesaksian loh. Ada ibu gak masuk surga gara-gara gak bayar perpuluhan. Gimana? Bicara semua yang tertulis di Alkitab itu tidak bisa saudara batal, enggak. Ini ada sabdo pandito ratu kalau orang Jawa bilang, ucapan mulut Tuhan. Yesus datang bukan untuk membatalkan. Ini yang gawat lagi. Kebenaran yang separuh-separuh. Tiba-tiba si hamba Tuhan berkata begini, kamu tahu nggak? Yang Alkitab berkata bahwa tidak ada satu titik iota dalam hukum Taurat yang dibatalkan. Pernah dengar kata-kata itu? Selama masih ada bumi, masih ada langit, tidak ada satu titik iota dari Alkitab, dari Taurat yang dibatalkan. Barang siapa yang membatalkan satu titik dari hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Betul kan? Tuhan Yesus pernah ngomong itu. Hamba Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus ngomong itu masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan terus nanti hukum kita adalah setelah penyalipan. Berarti sebelum penyalipan perkataan Tuhan Matius, Markus, Lukas, Yohanes batal semua dong. Saudara ngerti gak? Kenapa kok begitu? Karena dia mau pilih yang enak. Jangan pilih ayat yang enak. Terima kebenaran apa adanya. Kalau obat itu pahit, ya telan. Supaya engkau sembuh. Jangan cari obat yang hanya manis. Pahit kalau itu menyembuhkan ya nggak apa-apa. Betul kan saudara? Dengarkan kebenaran itu utuh. Saya kemarin lagi ngamuk di jemaat tempat saya. Ngomong saya, jangan dengarkan, saya tidak larang saudara dengarkan pengkhotbah siapapun. Tapi setiap kali kau dengar harus ada filter. Ini bertentangan dengan firman tidak? Kalau sudah pasti bertentangan, nggak usah didengerin. Karena Alkitab nggak bisa salah. Saya ngomong sama orang Yahudi, tour guide nih, katanya saya dengar Mesias muncul. Apa Bapak? Ucapkan sekali lagi. Katanya Mesias muncul kemarin, masuk di YouTube. Langsung dia ucap, jangan bicara kepada kami orang Yahudi, bilang katanya. Saya tanya, kenapa? Kasih dasar. Dasarnya di mana? Tauratnya di mana? Firmannya di mana? Ucapannya di mana? Jangan bilang katanya. Saya suka itu. Katanya itu adalah tipe orang Indonesia. Katanya kebenarannya nggak ada. Kalau dia nggak based on truth, kebenarannya mana? Firmannya ngomong apa? Kita bicara. Kalau engkau berpegang kepada firman, firman itu tidak bisa salah. Itu aja. Tapi kalau saudara pegang perkataan hamba Tuhan, perkataan hamba Tuhan ini bisa salah. Sekalipun dia diurapi. Teruskan. Jadi pada saat engkau ini bertobat, dia potong ibu jarinya, saudara. Dipotong ibu jari. Dia ambil bendo, dipotong ibu jarinya, putus. Ditanya sama istrinya, kamu kok potong ibu jarimu kenapa? Supaya mengingatkan aku bahwa tangan ini tidak untuk berjudi lagi. Itu sungguh saudara, jempolnya dipotong. Itu betul-betul kata Alkitab apa? Dikuduskan, dipotong, betul-betul letter potong. Tuh Yesus ngomong, kalau matamu sesat, cungkil. Benar kan? Ayatnya ngomong itu kan Pak? Satu lagi apa? Kalau tanganmu sesat, potong. Daripada kamu masuk dengan mata utuh ke neraka. Lebih baik dengan mata satu masuk surga. Alkitab yang ngomong. Engkau ini yang bukan orang Kristen, dia potong ibu jarinya. Dan sejak itu Tuhan lihat. Tuhan tuh lihat nih saudara. Kalau engkau radikal dengan Tuhan, Tuhan tuh lihat. Saya suatu kali ketemu seorang anak Tuhan.
dia sukanya judi. Terus dia tanya, kok caranya aku bebas judi bagaimana? Potong ibu jarimu. Ya sayang dong, sayang kok. Yaudah kalau nggak potong ibu jarinya, potong semua teman-temanmu. Judi bola, judi balap, judi apa, potong semua. Singkirkan semua temanmu. Termasuk yang setiap kali WA kamu, ayo kok datang kok, ini sudah rame nih pasarnya ini. Si kuda lagi berlari-lari gitu. Bola lagi lempar-lempar sana sini. Kok kapan datang? Itu potong semua. Siap. Selama saudara potong, saudara menguduskan dirimu, saudara tidak akan pernah jatuh. Saya pernah punya teman dari luar pulau, kerjaannya suaminya judi, Pak. Istrinya cukup radikal. Pak, kamu sudah berkali-kali minta maaf, dan bertobat, akhirnya judi terus. Kau habiskan semua harta. Terus piye mah? Keluar dari kota ini. Dari Sumatera, keluar. Pindah mana? Pindah ke Jawa. Saya mau potong semua dari semua teman-temanmu. Lepas itu. Kata kudus, khusus, dipotong. Amin. Setiap kita punya panggilan, kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Dan kita bukan menjadi ciptaan yang lemah. Seperti Wasti dibuang oleh Tuhan. Karena dia nggak nurut. Daniel, dia tidak mau mencemarkan diri dengan makanan raja. Dia menguduskan dirinya. Kita lihat satu ayat lagi. 2 Timotius 2:20. 2 Timotius 2:20. Dalam rumah itu bicara tentang bait Allah, bicara rumah tangga. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas. Emas filsafat Yahudi, filsafat Yunani, karena kitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, kitab Perjanjian Baru. Emas itu bicara perhiasan, mata uang, dan lambang kesucian. Makanya Tuhan bilang, belilah emas daripadaku supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Jadi kalau ngomong emas itu bicara tentang kesucian. Kita berkata, di dalam rumah ada perabot dari emas, suci, dan perak. Melainkan juga ada dari kayu, dan kayu itu bicara tentang aib, bicara tentang hukuman salib. Itu kan aib, terkutuk. Nah, di dalam rumah ada perabot yang dari emas, ada yang dari kayu dan tanah. Yang pertama yang dari emas dipakai untuk maksud yang mulia. Kalau saudara adalah emas, dimurnikan, disucikan, dibersihkan, dimurnikan, dibakar dengan api. Semua kotoran dikeluarkan, emas itu supaya saking murnya harus dibakar. Hidupmu dibakar, harus dikeluarkan kotorannya. Saudara siap dipakai untuk maksud yang mulia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah, saudara siap dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang terhormat. Pilihannya cuma dua, engkau mau jadi emas atau engkau mau jadi kayu. Your choice. Kalau kita tidak mau dikuduskan, ya kayu, dibakar habis. Yang pertama kita berkata, yang dari emas yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang dari kayu yang terakhir untuk maksud yang kurang terhormat, kurang mulia. Kenapa hidup saya tidak terhormat, kurang mulia, Pak? Karena kau memilih dari kayu. Maksudnya dari kayak apa? Hidupmu tidak pernah mau dikuduskan. Setiap kali ditegur marah. Rasa gerejo-gerejonan, penitune marah-marah. Cari firman yang berkat-berkat gitu loh. Jangan cari firman bertobat-bertobat. Capek saudara, tanpa pertobatan kau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara mau perabot yang mana? Lihat baik-baik. Alkitab berkata, jika seorang menyucikan dirinya. Ada ya situ ya? Betul? Terus next 21. Nah, jika orang menyucikan dirinya, ini bahasa Indonesia hilang dari hal yang jahat. Bahasa Inggrisnya adalah
Jika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipakai oleh tuannya. Saudara menyucikan diri, Tuhan ingin saudara, engkau miliknya. Kata engkau milikku, engkau itu kudus bagiku, engkau itu suci bagiku, engkau itu adalah istriku, gak boleh dengan yang lain. Itu kata milik. Oh saya gak mau Pak, ya silakan. Begitu Tuhan milih Israel, ini bangsa pilihanku, dihajar sama Tuhan. Tidak ada negara, tidak ada suku bangsa yang hidupnya menderita selain orang Yahudi. Semua negara ditolak. Genosida. Berapa orang Yahudi dibantai. Begitu melacur dihajar Tuhan. Begitu melacur kena tulah. Begitu hidupnya benar dihajar Tuhan. Dia apa tuh Pak? Dibersihkan. Alkitab berkata yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, yang menjadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, diulangi lagi katanya, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk apa? Pekerjaan yang mulia. Saudara, kuduskan dirimu. Pesan saya itu, sucikan dirimu. Satu kali teman saya ini pergi ke Thailand, bawa full timer, bawa teman biasa, sama bawa pendeta. Pada saat sampai di Thailand mereka ada satu show, karena ikut trip. Di dalam show itu sudah diberitahu, ini adalah adegan orang dewasa, nyata live. Dan karena itu negara bebas, itu bayar kalau nggak salah 500.000 atau berapa. Teman saya ini cerita. Jadi boleh masuk, boleh tidak. Ini adalah adegan suami istri di dalam perzinahan. Dipertontonkan dengan segala macam modelnya. Ini Thailand. Semua yang laki-laki berkata, ayo sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Walaupun bawa istrinya. Yuk kita nonton. Si istri, dia juga nonton Pak. Jadi ini rombongan full timer, beberapa pendeta, teman saya pengusaha. Bapak bagaimana? Tidak. Hal Pak, tidak usah cupu. Tidak. Silakan, your choice. Kamu mau jadi kayu, kamu mau jadi emas, pilihanmu. Silakan. Sudah semua temannya masuk semua. Bapak pengusaha yang kaya raya ini, dia di luar. Itu apa? Menguduskan diri. Memisahkan diri. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini suami istri masuk. Baru 15 menit. Itu yang perempuan keluar semua. Muntah. Cici. Wah. Betul kamu Pak. Saya nggak tahan. Terlalu mengerikan. Kayak apa Pak? Saya nggak tahu. Teman saya cerita, itu katanya mengerikan. Pokoknya adegan-adegannya tidak sepatutnya di dalam live show itu. Yang laki-laki Pak keluar dengan ketawa-ketawa. Beberapa full timer. Saudara, kadang kita ini terlalu biasa terkontaminasi dengan dunia. Rasanya tidak wajar, jadi yang satu yang sendirian ini loh saudara. Betul kan? Yang ini yang rombongan pendeta, rombongan full timer, ketemu pengusaha, Bapak sih nggak masuk, sekali Pak seumur hidup, gila nggak? Lu ini yang pendeta yang mana, yang pengusaha yang mana? Engkau tidak bisa, engkau tidak menyucikan diri itu nggak bisa. Kita nggak bisa berkata, kan kasih karunia. Ya semua karena kasih karunia. Kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Iya, tapi kau harus menyucikan diri.
Nggak bisa, terserah Tuhan kok. Tuhan maunya aku nonton. Ah, bohong. Ada pendeta Pak, nonton film porno. Di depan anak buahnya masih muda-muda semua. Loh Pak, kok Papa nonton film ini? Masih muda, semua masih muda, pendeta juga masih muda. Kok Papa nonton film porno, kenapa? Karena Tuhan nyuruh saya nonton film itu supaya berdoa untuk para pemainnya. Itu bohong atau benar? Bohong. Tuhan berkata suruh nonton. Saya nonton ya nonton, saya kan pernah terikat. Saya nggak pernah ngomong berkata Tuhan buat bicara sama saya suruh nonton. Supaya apa? Supaya saya belajar. Belajar apanya? Itu mencemari. Saya aja menyesal hari ini kok. Dengerin ya saudara, dengerin Bapak. Saya baru tahu kebenaran ini. Saudara dengerin Bapak. Semakin yang kotor itu masuk di mata, di telinga, semakin kau membuat kau tuli. Semakin matamu gak bisa buka. Dengan perkara yang dari Tuhan. Serius, aduh Tuhan. Dulu aku terlalu lama terikat. Jadi semakin yang dunia yang kotor itu nempel semua di mata kita, nempel. Semakin itu harus dibuka semua, dibersihkan semua. Untuk saya bisa lihat Tuhan yang kudus, yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Kata dia mempertajam telingaku seperti seorang murid setiap pagi. Kata mempertajam telingaku itu apa? Seperti orang menggali, ngebor. Berarti tulinya apa? Telinganya apa? Tuli. Kenapa kok tuli Pak? Dengar dari dunia terus. Makanya kau nggak bisa dengar suara Tuhan. Yang kamu dengarkan terlalu banyak dunia. Kuduskan dirimu. Jadi jangan bilang sama saya kalau nonton film porno untuk belajar, apalagi pakai kata saya disuruh Tuhan, itu pembohong. Gak ada. Bilang aja terikat. Saya kasih kesaksian ceritanya. Waktu saya di Israel, saya diberi YouTube sama jemaat. Pak, tonton ini 5 menit. Nanti di YouTube cari ada. Ada seorang pemuda Amerika tahun 1990 dihukum mati. Sebelum dia dihukum mati, dia menjalani hukum penjara selama 10 tahun. Berarti kejadiannya tahun 1980. Terus ditanya sama TV, kamu tuh kok bisa jadi monster tuh bagaimana tuh? Gila kamu. Sebelum 1 hari besoknya dihukum mati dengan cara di-strom pakai listrik. Terus ditanya, kamu kok bisa jadi monster? Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia perkosa 20 wanita, dia mutilasi, dia potong lehernya, ditaruh di ruang bawah tanah. Diperkosa wanitanya itu, kemudian habis itu dia cari lagi. Sampai akhirnya dia ketangkep. Akhirnya dihukum mati, dia harus jalani 10 tahun dulu, supaya dia mungkin bertobat. Tapi hari itu adalah besoknya adalah hari eksekusi dihukum mati. Terus kemudian ini cerita ini saya cukup kaget. Pemuda ini ngomong begini, kamu kok bisa jadi monster? Itu ada peristiwa apa yang membuat kamu jadi monster sebenarnya? Terus dia ngomong, kamu tahu nggak? Aku ini keluarga baik-baik loh. Papa mamaku ke gereja loh. Dan aku suka pergi ke gereja sama papa mamaku. Dan tidak ada yang salah. Bagus. Bahkan aku tidak suka clubbing. Aku tidak suka dugem. Sampai suatu kali 23 tahun yang lalu sesuatu merenggut hidupku. Apa itu? Aku lihat pornografi. Jadi kalau pendeta berkata, aku nonton film pornografi untuk belajar, disuruh Tuhan itu benar nggak? Sampai 23 tahun yang lalu, aku lihat pornografi. Begitu aku lihat, adrenalinku naik. Saudara tahu beritanya, saya kan pernah kecanduan. Orang itu kalau nonton film pornografi ya, seperti minum obat. Dosis ini cukup. Karena kau nonton, tambah lagi dosisnya. Tambah lagi dosisnya. Tambah lagi, gak puas terus, selalu gak puas. Tambah gak puas. Sampai akhirnya aku cari film pornografi yang isinya adalah pemerkosaan dan pembunuhan. Sampai pada taraf tertentu, aku sudah gak puas lagi. Aku harus melakukan. Begitu aku melakukan pertama, aku mutilasi, aku perkosa wanita itu, akhirnya aku kecanduan untuk membunuh orang. Gila. Setan banget. Dan diperkirakan bukan cuma 20. Diperkirakan ada 30 wanita hilang. Dan menurut
Dan menurut polisi pasti pelakunya adalah pemuda ini. Dia dihukum mati. Jadi kalau kita ini terlalu gampang berkata, oh biasa. Loh, dulu waktu itu apakah papa mamamu nggak tahu kalau kamu terikat porno? Aku tuh pernah ngomong sama papaku, Pak, aku tiba-tiba nonton film porno sama teman-teman di sekolah. Gimana? Papahnya walaupun anak Tuhan loh. Oh itu penyakit biasa orang pemuda Amerika ya begitu. Begitu dia ditangkap di rumahnya oleh polisi, keluarganya tidak ada yang percaya. Kalau pembunuh 20 wanita dan diperkosa dan dimutilasi adalah dia. Gak mungkin anakku lakukan. Ternyata betul. Saudara, kuduskan dirimu. Mempelai mau datang. Dia cari mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan saya berdoa saudara adalah mempelai yang sedang mempersiapkan diri pada saat Tuhan itu datang. Seperti Yusuf, seperti mempelai laki berkata, kamu pulang dulu ya, aku tak siapkan rumahku. Tuhan sudah menyiapkan rumah buat kita di surga. Nanti kalau sudah siap rumahnya, aku akan datang menjemput kamu. Nanti Tuhan akan jemput kita. Tapi pada saat dia datang untuk menjemput kita, saudara sudah well prepare, sudah siap sebagai mempelai. Sudah pakai gaun, jangan pakai baju piyama, baju tidur, ilernya banyak. Jangan. Pakailah baju pesta. Itu adalah lambang hidup kita. Lambang kau menguduskan, menyucikan dari semua yang kotor, dari semua yang jahat. Amin. Saya berdoa saya tangkap itu. Dan saya percaya kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Tidak tahu kita kapan, tapi sudah di depan mata. Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa 1 jam lagi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya dia datang, saudara siap. Kalau nggak siap Pak, ditinggal. Saudara ditinggal, saudara akan mengalami peristiwa di bumi ini yang harus mempertaruhkan nyawa. Kau harus bayar sangat mahal. Terus gimana Pak? Siapkan hidupmu, karena mempelai segera datang. Amin. Waktunya sudah habis. Saya masih punya 2 poin. Kemarin saya khotbah di minggu juga nggak bisa 2 poin. 3 poin saya nggak bisa keluar semua. Nanti next time saya akan teruskan. Oke? Mari kita bangkit bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa nyanyi lagu Yahweh? Gak bisa ya? Bisa Pak, lagu Yahweh bisa? Yahweh. Gak tahu ya? Yuk semua bangkit bersama-sama. Rafa, pakai E minor, E minor. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah
Tuhan. Bapa, hamba bawa setiap umat-Mu di hadapan-Mu hari ini. Kami ingin menjadi bejana dari emas, siap Kau murnikan, siap Kau sucikan, siap dibakar dengan api supaya yang kotor keluar dari hidup kami. Bersihkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Di tengah dunia yang begitu kotor, di tengah dunia yang begitu najis, biar api Tuhan membakar semua yang kotor dalam hidup kami. Sehingga Engkau dapati kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Kau tilik terus hati kami, Kau tilik terus kehidupan kami selama ini. Tuhan, 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 mari Kau singkapkan kepada kami Tuhan, untuk kami membereskan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami membiarkan hidup kami Tuhan, kami hidup di dalam penuh kedagingan kami lebih mengikuti kedagingan kami jauh dari standar kekudusan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini kami ingin Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, setiap pribadi kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau terangi hati kami, Kau terangi setiap hidup kami. Oh mari Allah Roh Kudus, kami gak mau Allah Roh Kudus, kami gak mau bermain-main lagi dengan kebenaran-Mu. Kami gak mau bermain-main lagi dengan kekudusan yang Kau tetapkan. Mari Allah Roh Kudus, mari Allah Roh Kudus saat ini, biarlah Kau terangi setiap kami, Kau terangi setiap kami. Mari Allah Roh Kudus, saat ini kami mau datang kepadamu. Tuhan, Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami minta sungguh-sungguh biar darah-Mu kembali membasuh kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Tuhan, Tuhan, biarlah Kau curahkan anugerah-Mu, Kau berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami berani mau menyangkal diri kami setiap hari, untuk kami mau mengikis kedagingan kami setiap hari, untuk kami makin hari Tuhan makin menyenangkan hati-Mu, agar hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menegur setiap kami, menyadarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Kau sendiri meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu berbicara terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami gak mau mendengar setengah kebenaran. Kami ingin mendengarkan kebenaran yang secara utuh yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua, Kau berkati hamba-Mu Pak Hengki Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, Kau jadikan jemaat di tempat ini jemaat yang tanpa cacat, tanpa celah Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu sendiri Tuhan. Oh jemaat di mana Engkau boleh bersuka cita Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biar semua kita yang berkati berkata amin.